Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Denny yang akan membawa Cantik dan juga Anggun untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, pada saat Alia mau pergi, saat itu Bu Rati mencegah Alia ya kawan-kawan, karena Fauzan telah mewanti-wanti kepada Bu Rati untuk tetap menjaga Alia agar tetap berada di rumah. Namun Alia tidak kekurangan akal. Alia mencoba untuk memesan taksi online. Namun tiba-tiba saat itu Alia dikejutkan dengan kedatangan seorang bapak-bapak yang ternyata sangat Alia kenal. Ya, bapak-bapak tersebut adalah mantan mertua Alia, atau bisa juga dikatakan sebagai ayah dari suami Alia yang dulu, yaitu Indra Wijanarko. Alia terlihat sangat panik ya kawan-kawan, karena Alia benar-benar tak menyangka jika mantan ayah mertuanya itu sampai bisa menemukan dirinya. Hal itu membuat Carla menjadi semakin curiga dengan ketakutan dari Alia. Alia pun langsung menemui Cantik dan juga Anggun dan mengatakan kepada mereka agar mereka tidak keluar rumah sebelum Alia pulang ke rumah ya kawan-kawan. Hal itu membuat Cantik dan juga Anggun akhirnya nurut. Namun Denny berhasil membujuk Carla untuk membawa Cantik dan juga Anggun ke taman bermain. Semua itu Carla lakukan karena Carla juga sangat curiga ya kawan-kawan dengan gerak-gerik dari Alia. Dan ternyata pada saat Cantik dan juga Anggun berada di taman bermain, saat itu Denny membawa ayah dan juga ibu Indra untuk melihat Cantik dan juga Anggun. Tak hanya itu, Denny juga memvideo call Alia dan memperlihatkan kondisi saat ini. Hal itu membuat Alia benar-benar sangat ketakutan. Ya, ini baru permulaan ya kawan-kawan. Ini adalah bayaran karena Alia berani untuk main-main dengan Denny. Namun Denny sangat yakin bahwa ayah dan juga ibu Indra pasti akan mengusahakan untuk membawa Cantik dan juga Anggun. Apalagi memang mereka adalah pemenang dari hak asuh Cantik dan juga Anggun. Mereka bisa dengan mudah membawa Cantik dan juga Anggun tanpa harus melalui proses hukum lainnya, karena memang mereka memiliki sertifikat hak asuh atas Cantik dan juga Anggun. Lalu kemudian ketika Cantik dan juga Anggun pulang sekolah, saat itu mereka dijemput oleh Denny ya kawan-kawan. Dan mereka percaya saja karena memang Denny adalah om mereka, atau Denny adalah suami dari Onti Carla. Oleh karena hal itu, Denny dengan mudah membawa mereka pergi. Dan akhirnya Denny membawa Cantik dan juga Anggun ke rumah sakit ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Awalnya, Cantik dan juga Anggun bingung mengapa mereka dibawa ke rumah sakit. Namun pada akhirnya, Denny mengatakan kepada Cantik dan juga Anggun bahwa dirinya akan mempertemukan Cantik dan juga Anggun dengan ayah kandungnya. Denny menceritakan bahwa Fauzian itu bukanlah ayah kandung dari Cantik dan juga Anggun. Jadi selama ini, Cantik dan Anggun telah dibohongi oleh Mama Alia. Cantik dan juga Anggun pun semakin penasaran ya kawan-kawan dengan karakter atau wajah dari ayah kandungnya. Akhirnya mereka pun dibawa masuk ke ruang rawat Indra ya kawan-kawan. Di sana Indra terbaring tak berdaya. Cantik dan juga Anggun menangis ya kawan-kawan karena ayah kandungnya saat ini sedang sakit. Sementara kakek dan juga nenek Cantik saat itu menemui mereka. Mereka menceritakan semuanya kepada Cantik dan juga Anggun tentang apa yang telah terjadi antara Mama Alia dan juga ayah Indra. Ya, saat itu entah apa yang terjadi. Namun Indra mengorbankan dirinya untuk masuk penjara ya kawan-kawan demi untuk melindungi Alia. Karena Indra berpikir Alia sedang merawat Cantik dan juga Anggun. Namun ternyata setelah Indra berkorban dan masuk penjara, Alia malah justru membawa Cantik dan juga Anggun pergi ke Australia. Dan setelah itu mereka tidak bisa menemukan Cantik dan juga Anggun lagi. Mereka terus-menerus mencari hingga pada akhirnya Denny datang dan memberitahukan informasi tentang Cantik dan juga Anggun. Hal itu membuat kakek dan juga nenek Cantik benar-benar sangat senang karena mereka bisa bertemu dengan cucu kandung mereka. Wah, ini sih bakal membuat Alia benar-benar sangat terpukul ya kawan-kawan. Karena jika sampai Cantik dan juga Anggun memilih untuk tinggal bersama dengan kakek, nenek dan juga ayah kandungnya, mereka berdua pasti akan membuat Alia benar-benar stres. Cantik dan juga Anggun memang selalu merindukan sosok seorang ayah ya kawan-kawan, dan mengetahui bahwa Indra adalah ayah kandungnya, mereka mungkin akan lebih memilih tinggal bersama dengan Indra. Seperti Ayu yang lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya setelah mengetahui bahwa dirinya dibohongi. Cantik dan juga Anggun juga pasti akan merasa kecewa karena selama ini dirinya telah dibohongi oleh Mama Alia. Wah, makin seru ya. Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.